Meriam London meledak, diyakini bisa juara IPL hingga Liga Champions. Kai Havertz cetak 100 gol tapi masih mau diganti Osimhen. Gyökeres melempem kena sindir Gabriel. Meriam London meledak, diyakini bisa juara IPL hingga Liga Champions. Arsenal baru saja menang besar kontra Sporting Lisbon 5-1 di Estadio Jose Alvalade. Kemenangan besar ini pun melanjutkan tren positif Arsenal pada dua laga terakhir, di mana pada pekan lalu Meriam London menang telak 3-0 kontra Nottingham Forest, yang notabene tim yang sementara ini naik daun untuk konteks Liga Inggris. Pasalnya di stadion yang sewaktu Ruben Amorim melakukan laga terakhir sebagai pelatih Sporting sebelum hengkang ke MU, mampu menangkan telak 4-1 kontra Manchester City. Namun pada akhirnya, Arsenal pun memberikan kekalahan perdana buat Sporting CP di Liga Champions. Dalam pertandingan ini, Gabriel Martinelli membuka keunggulan Arsenal. Kai Havertz dan Gabriel Magalhaes pun kemudian menambah gol lagi sebelum turun minum untuk keunggulan Meriam London 3-0. Sporting CP pun kemudian memperkecil ketertinggalan di babak kedua via gol Juan Carlos Inacio. Kemudian dibalas Arsenal dengan menambah 2 gol melalui Bukayo Saka lewat kotak penalti dan Leandro Trossard sekaligus memastikan kemenangan 5-1. Hasil ini pun cukup membuat ex-pemain Everton Leon Osman menilai Arsenal bisa saja menjuarai Liga Champions. Namun dengan catatan, Osman meminta Arsenal untuk bermain lebih berani di kandang lawan agar bisa meraih si kuping. Sementara itu, Rio Ferdinand meyakini bahwa kemenangan telak Arsenal atas Sporting Lisbon menunjukkan bahwa tim asuhan Mikel Arteta masih bisa meraih gelar Premier League, meskipun tantangan besar telah menanti mereka. Sementara itu terkait pertandingan ini, Ferdinand menilai babak pertama adalah yang terbaik yang pernah ia saksikan dari The Gunners dalam waktu yang lama. Ferdinand juga memberikan pujian khusus kepada Bukayo Saka yang tampil layaknya veteran berpengalaman. Ferdinand pun juga kemudian menambahkan bahwa meskipun banyak yang membicarakan betapa pentingnya Martin Odegaard bagi Arsenal, namun baginya kontribusi Saka tidak boleh diremehkan. Sementara itu kemenangan ini membawa Arsenal ke posisi ke-7 di klasemen Liga Champions. Jika mereka pun dapat mempertahankan di posisi itu dalam 3 pertandingan berikutnya, maka Meriam London akan lolos otomatis ke babak 16 besar tanpa harus melalui babak play-off. Mikel Arteta agendakan peminjaman striker darurat, optimis angkut Alexander Isak. Arsenal diperkirakan akan mengadakan pembicaraan untuk mendatangkan penyerang seharga 77 juta pound sterling atau 1,5 triliun rupiah dengan status pinjaman pada bulan Januari. Perlu diketahui mantan direktur olahraga The Gunners Edu Gaspar sebelumnya berupaya untuk mencari kesepakatan musim panas untuk sensasi RB Leipzig Benjamin Sesko, yakni di jendela transfer musim panas. Akan tetapi, pemain internasional Slovenia itu menolak tawaran mereka untuk tetap di Bundesliga. Namun demikian, Arsenal bisa kembali merekrut Sesko jika mendapatkan sinyal bahwa ia akan tersedia. Selain itu, bintang Newcastle United Alexander Isak pun juga termasuk di antara target Arsenal untuk posisi itu. Alexander Isak yang biasa merupakan pemain andalan timnas Swedia telah menunjukkan bakat yang luar biasa selama bermain di Newcastle United. Dengan gaya permainannya dan dengan kemampuannya di depan. Namun juga ada tantangan besar yang harus dihadapi Arsenal, di mana Newcastle United tentu tidak akan mudah untuk melepas pemain bintangnya ke klub rival Premier League. Isak sendiri juga kemungkinan memiliki pilihan lain termasuk Chelsea yang juga dikabarkan tertarik untuk mendatangkannya. Di sisi lain, Arsenal saat ini lebih unggul dalam hal proyek tim dan persaingan gelar yang bisa menjadi faktor penting bagi Isak
dalam memilih klub barunya yang tak mungkin akan lebih cenderung memilih The Gunners. Mengingat kemajuan pesat yang telah dicapai oleh klub tersebut. Kai Havertz cetak 100 gol tapi masih mau diganti Osimhen. Arsenal baru saja menghancurkan tuan rumah Sporting CP dalam lanjutan Liga Champions dengan skor 5-1. Perlu diketahui salah satu kontributor di balik kemenangan ini adalah Kai Havertz. Menariknya gol Kai Havertz dalam laga ini telah menandai gol ke-100-nya dalam karir klubnya di semua kompetisi. Pemain asal Jerman ini telah mencetak 46 gol untuk Bayer Leverkusen, 32 gol untuk Chelsea dan 22 gol untuk Arsenal. Meski begitu, mata pemain Arsenal William Gallas tetap menilai bahwa meskipun Havertz memiliki potensi, ia bukanlah pemain kelas dunia yang dibutuhkan The Gunners untuk meraih kesuksesan di kompetisi tertinggi. Untuk itu, ia tetap menyarankan klub untuk mengganti Kai Havertz dengan Victor Osimhen jika mereka benar-benar ingin memenangkan gelar Premier League musim ini. Selain itu, William Gallas yang pernah bermain untuk Arsenal selama 4 tahun itu mengungkapkan keprihatinannya tentang peran Havertz dan menyarankan Arteta untuk menggantinya dengan Victor Osimhen, penyerang Napoli yang kini dipinjamkan ke Galatasaray. Menurutnya, Osimhen adalah pilihan yang lebih tepat untuk The Gunners jika mereka ingin bersaing di level tertinggi. Dalam wawancara dengan Genting Casino, Gallas sendiri menyatakan, Kai Havertz tidak pernah menjadi pemain yang tepat untuk membawa Arsenal ke gelar Premier League. Havertz adalah pemain yang baik, tapi dia bukan pemain kelas dunia. Arsenal butuh pemain yang bisa menggantikan dia sebagai penyerang. Gyökeres melempem kena sindir Gabriel. Gyökeres melempem menghadapi Arsenal di Liga Champions. Padahal sang pemain sudah digadang-gadang bakal tampil terengginas. Pasalnya pemain Swedia itu pun sudah bikin 24 gol dari 17 pertandingan musim ini, tertajam di antara penyerang liga-liga top Eropa. Namun apa daya, Gyökeres justru mati kutu di hadapan barisan pertahanan Arsenal yang dikomandoi oleh duet William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Dia gagal mencetak gol dan Sporting CP justru diganyang 1-5 di kandang sendiri. Dalam hal ini SofaScore mencatat Gyökeres melepaskan 5 tembakan, 2 on target, 14 kali kehilangan bola, dan cuma sekali memenangkan duel dari 8 percobaan. Sementara itu dalam lawatannya ini, Magalhaes bahkan melakukan selebrasi khas Gyökeres dengan menutup mulut dan juga wajahnya dengan kedua tangannya. Namun memang ini sedikit berbeda dengan selebrasi Gyökeres yang melekatkan kedua tangannya di mulut dan hidung. Hal ini pun disinyalir sebagai sindiran kepada penyerang 25 tahun itu. Menanggapi hal tersebut, Gyökeres lantas melempar sindiran kepada Gabriel. Dalam komentarnya, monster ciptaan Ruben Amorim itu secara tidak langsung menyebut Gabriel tidak kreatif karena meniru perayaan golnya di pemain lain. Di sisi lain, kebugaran bek Arsenal Gabriel Magalhaes pun juga tampaknya diragukan dalam pertandingan Liga Premier hari Sabtu mendatang, yakni kala melawan West Ham United di laga bertajuk Derby London. Arsenal dan Arteta sendiri kini menghadapi penantian yang mencemaskan untuk akhirnya melihat apakah Gabriel akan pulih tepat waktu untuk turun ke lapangan melawan West Ham pada Sabtu malam. Namun dengan Ben White yang sudah absen dalam jangka panjang, Arteta sepertinya ingin menghindari mengutak-ngatik lini belakangnya yang sudah cukup mapan.